Ada satu riwayat bahwa ada seseorang dijuluki At-Tammar, namanya Nabhan. Nabhan At-Tammar, sahabat Nabi SAW. Dia penjual kurma, memiliki kedai di satu pasar, yang mana suatu hari kedatangan pembeli seorang wanita. Seorang kebetulan wanita ini, wanitanya paras cantik wajahnya. Ketika di dalam tokonya, maka si sahabat Nabi ini, si Nabhan ini tergoda dengan godaan syaitan, sehingga menawarkan kepada si perempuan ini, jikalau kau masuk ke dalam tokoku ini, di dalamnya maka akan ada sesuatu yang lebih indah dibanding yang kau lihat di luar ini. Maka masuklah si perempuan itu. Apa yang terjadi? Terjadilah seperti layaknya manusia yang lain berhubungan, tapi tidak sampai berhubungan jima, tidak berhubungan zina. Setelah itu dia bertobat, lapor kepada Nabi SAW, membuka, datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inni asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Ya Rasulullah, aku ini wajib, berhak dikena had, yaitu dihukum. Orang yang berbuat zina itu hukuman Islamnya yaitu dicambuk. Kalau orang yang belum menikah, tapi kalau orang yang sudah menikah, hukumannya dirajam sampai matinya. Dia datang kepada Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini wajib untuk dijalankan had. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Fa'arada alaih. Rasulullah tidak mendengarkan omongannya. Lalu Sayyidina Umar kebetulan ada di sisi Rasulullah SAW, mengatakan kepada si Nabhan ini, laqad satarakallahu law satarta nafsak. Wahai Nabhan, Allah telah menutupi dosamu, maka kau tutupi dosamu, enggak usah kau koar-koar. Cukup kau bertobat saja kepada Allah antara dirimu sama Allah. Enggak usah berkoar-koar, aku berbuat ini, aku berbuat ini. Karena ini bukan hubungannya yang melanggar had, yaitu tidak sampai melakukan zina, hanya mungkin ciuman dan lain sebagainya. Sampai dia terus, karena kepengen tobatnya, terus mengulang di hadapan Nabi SAW, sampai diceritakan kisahnya di depan Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku ini melakukan ini dan ini. Lalu faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, tawadda wudu'an hasanan. Rasulullah memerintahkan sahabat Nabhan ini, hei, kau wudu sekarang dengan wudu yang baik. Fatawadda'a wa shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berwudu dan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanazala qauluhu ta'ala wa aqimis salata tarafin nahari tarafil lail ila akhir al-ayah. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Lalu setelah salat diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dosamu ini bisa Allah ampuni dengan perbuatan amalan saleh. Karena innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal-amalan yang baik itu bisa menggugurkan amalan-amalan yang tidak baik. Bisa menggugurkan dosa-dosa yang kecil. Lalu si sahabat ini lega hatinya,
lalu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini hanya khusus untuk diriku saja atau bagaimana?" Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qala li jami'i ummati," untuk semua umatku. Artinya apa? Jika kita punya dosa, enggak usah kita share dosanya kita. Enggak usah kita pasang status di HP kita kalau kita sudah melakukan dosa. Tidak perlu. Jangan cari simpatisan dari orang, jangan. Tapi cukup kau tutupi dirimu dengan dosa itu, hanya kau minta ampun saja kepada Allah. Ngaku dosanya di depan Allah. Jangan ngaku dosanya di depan HP. Jangan bikin status dan lain sebagainya. Ini yang dimaksud dari cerita Nabhan tersebut. Enggak usah sampai bilang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ini sudah maktub asbabun nuzul dari ayat tersebut dengan datangnya seorang sahabat Nabi yang telah berbuat dosa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk agar supaya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.